Halo netizen, ini adalah Chevrolet Trax LTZ. Nah, ini merupakan sebuah compact crossover dari Chevrolet yang waktu pertama kali dia launching di Indonesia, ini merupakan salah satu crossover yang ngehits ya, karena ya di zaman dia launching itu juga barengan sama mobil-mobil crossover compact lainnya yang istilahnya berbasis dari subcompact hatchback, kayak contohnya Hyundai HR-V, Nissan Juke, terus Suzuki SX4 S-Cross. Ya pokoknya mobil-mobil seperti itulah yang di tahun 2014 atau 2015 lalu itu lagi heboh-hebohnya masuk ke Indonesia ya. Dan ini merupakan Chevrolet Trax pre-facelift tahun 2016. Mobil ini juga lagi dijual di Auto High. Untuk kontak personnya nanti bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kunci dia seperti ini. Jadi untuk yang versi pre-facelift seperti ini, dia kuncinya masih kayak Chevrolet kebanyakan ya, yang belum smart key. Jadi dia masih flip key seperti ini, ada tombol lock dan unlock. Yuk, langsung kita masuk aja. Untuk interior juga dia praktis, funky, ala-ala crossover di zaman ini ya. Jadi untuk joknya ini juga udah keren banget. Dia parcel leather ya. Jadi sampingnya ini dia kulit, tapi di bagian tengahnya dia fabric. Dan kerennya juga jahitan-jahitan di sampingnya itu dia aksennya biru muda gitu ya, kayak ice blue gini. Cakep banget. Untuk pengaturan jok pengemudi juga lengkap. Dia ada height adjusternya di sini. Terus ada recline di sini, dan untuk slidingnya ada di sebelah sini. Oke. Yuk langsung kita masuk aja. Dan enaknya kalau Chevrolet, dia itu kayak Mercedes-Benz ya. Jadi dia udah menggunakan tip start yang kita tuh nggak perlu tahan sampai mesin nyala. Jadi cukup kita ceklekin sekali sampai posisi start, dia akan langsung menyala. Oke. Yuk langsung kita starter aja. Nah, oke, masih mulus juga ya. Yuk kita tutup dulu pintu pengemudinya, dan sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Chevrolet Trax. Untuk setir di yang versi pre-facelift ini, dia layoutnya mirip seperti Chevrolet yang seangkatan ya, kayak Chevrolet Sonic atau Aveo. Terus Chevrolet Spin juga setirnya modelnya seperti ini, mirip. Dia sudah dilapis kulit, dan untuk pengaturannya dia bisa teleskopik dan tilt juga ya. Terus di tengahnya ini ada logo Chevrolet, ada klakson dan airbag. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan cruise control buat ngeset speednya dan untuk cancel. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan audio ya, volume, ganti track, ganti source, angkat tutup telepon, dan ada buat voice command juga. Yang di sebelah kiri ini juga ada tuas lampu sein sama buat dim, dan ada toggle switch untuk pengaturan MID dan menu-menu lainnya ya. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan wiper. Dia ada intermittent timer di sini, dan di ujungnya ada tombol untuk mengatur wiper belakang. Dan untuk instrument clusternya dia seperti ini ya. Jadi dia kalau yang versi pre-facelift menurut gue ini lebih keren, karena dia speedometernya tuh fully digital. Dibandingin yang versi facelift, dia speedometernya dua ya, ada yang digital, ada yang analog. Jadi layar LCD-nya ini nggak segede yang versi pre-facelift ini. Dia layarnya lebih kecil, kayak kotak di pojokan. Kalau yang di sini tuh kayak lebih keren gimana gitu ya, apalagi dengan tachometernya yang gede di sebelah kiri gitu, bikin instrument clusternya kelihatan lebih sporty dibandingin yang versi facelift ya. Untuk yang di sebelah sini tuh lengkap banget ya. Si MID-nya ada fuel gauge, ada speedometer, gear indicator, ada konsumsi BBM, terus ada odometer, bahkan ada indikator seatbelt penumpang belakang. Dan kalau kita mainin switch yang ada di tuas sein ini, ada bisa buat ganti-ganti displaynya ya. Di sini ada sisa jarak tempuh, kecepatan rata-rata, waktu berkendara, dan konsumsi BBM rata-rata. Dan ini juga bisa diganti unitnya. Jadi kita bisa ganti seperti ini. Misalnya kita ganti kayak gini ya, unit setnya. Nah sekarang dia berubah menjadi satuan mil ya, atau satuan imperial. Jadi sisa jarak tempuhnya jadi 120 mil, kecepatan rata-rata jadi mil per jam, dan konsumsi BBM-nya berubah menjadi mile per gallon. Speedometernya pun berubah menjadi mile per hour. Odometernya juga berubah jadi 35.000 mil ya.
Oke, satuan temperaturnya pun juga bisa kita ganti dari Celsius ke Fahrenheit. Dan ada ini kayak tire learn, ini mungkin untuk ngatur atau ngeriset tire pressure monitoring system ya. Dan di bagian sini juga ada oil life, menunjukkan umur oli, dan balik ke instrument cluster utamanya. Jadi dibandingin yang versi prefacive, gue lebih prefer speedometernya yang Trax yang lama ini ya. Oke, lanjut ke sebelah kanan sini. Di sebelah sini ada ventilasi AC yang modelnya cukup lucu dan dia bisa dibuka tutup juga. Di bagian bawahnya ada switch lampu ya, khas mobil Amerika gini. Dia ada switch lampunya terpisah di dashboard. Dia sudah auto headlights, ada lampu utama, fog lamp depan, dan fog lamp belakang juga. Yang sebelah sini untuk pengaturan ketinggian lampu utama. Jadi misalnya di belakang penuh itu kita bisa turunin lampunya supaya nggak menyilaukan kendaraan dari arah berlawanan. Sama di bagian sini ada toggle switch untuk nerang redupin instrument clusternya. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan kecil. Untuk pedalnya dia masih model gantung semua, tapi untuk di sebelah kiri dia ada footrest untuk naruh kaki kiri ya. Di bagian sini juga ada tuas pembuka kap mesin. Untuk door trim ini hampir semuanya itu plastik keras kecuali di bagian armrest yang ini sedikit empuk. Door handle chrome, dan di bagian sini ada switch pengaturan spion yang di versi pre-facelift ini agak disayangkan ya, karena dia nggak ada pelipatan elektriknya. Jadi banyak yang ditambahin aftermarket seperti ini ya. Jadi ini tombol ini bukan bawaan dari mobilnya, ini tambahan aftermarket. Untuk di sini ada power window-nya yang auto cuma di sisi pengemudi aja, tapi autonya buka tutup, dan ada tombol central lock. Di bagian bawah ada dua door pocket ya, yang gede seperti ini sama yang kecil seperti ini. Dan ada speaker juga. Oke, kita tutup lagi. Oh ya, hampir lupa, di seal plate ini ada lettering Chevrolet. Untuk Twitter dia ada di pojokan dashboard situ. Di atas sun visornya dia ada cerminnya dan ada dua buah lampu seperti ini. Di bagian atas ini dia nggak ada grab handle, tapi adanya sunglass holder. Jadi kita bisa naruh kacamata kita di kanan sini. Untuk seatbelt dia bisa diatur naik turunnya, dan ada side curtain airbag juga. Jadi airbag udah banyak. Spion tengah sudah auto dimming, jadi nggak perlu cetek-cetekin manual lagi kalau ada yang ngedim dari belakang. Di bagian sini ada buat pengaturan lampu kabin ya, masih bolam semua. Dan ada tombol ini untuk membuka sunroofnya. Jadi di Chevrolet Trax yang varian LTZ ini dia punya sunroof yang bisa menambah aura lega di kabin mobil ini ya. Apalagi ini kan juga kabinnya cukup compact ya. Dengan adanya sunroof ini membuat kabinnya tuh terasa lebih lega sedikit, dan plafonnya juga bisa dibuka tutup. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dan lampu di kanan kirinya, dan di kedua sun visor ini ada card holdernya. Lanjut ke bagian dashboard, ini juga praktis ya karena dia punya banyak tempat penyimpanan. Di sini ada, terus ada tempat laci gitu di sebelah kiri, dan di bagian atas ventilasi AC ini ada tempat kayak buat naruh STNK gini ya. Dan kebetulan ini kita lihat ya, pajaknya ini 3,8 juta tahun 2016. Jadi udah lumayan murah ya. Dan di bagian sini ada ventilasi AC-nya tadi. Dan untuk head unitnya juga dia udah lumayan canggih di kelasnya ya. Jadi dia sudah menggunakan Chevrolet MyLink, itu kayak sistem infotainment yang udah built-in sama mobilnya. Jadi dia bisa muter radio, AM, FM, USB, AUX, Bluetooth. Walaupun memang yang versi pre-facelift ini dia belum ada konektivitas kayak Apple CarPlay atau Android Auto ya, dia baru ada di versi faceliftnya. Kita juga bisa lihat gambar dan film kalau kita nyolokin USB. Dan smartphone link itu paling cuma buat Stitcher sama buat tune in aja. Setting head unit juga banyak, ini ada buat kalender, radio, connection ini buat kayak Bluetooth gitu. Dan dia juga ada settingan kendaraan yang nyatu ke head unit ya, kayak contohnya bunyi-bunyi chime, terus ada auto wiper belakang. Jadi kalau kita masukin gigi mundur pas wiper depannya nyala, wiper belakangnya akan nyala secara otomatis. Terus ada buat sensor parkirnya nyala atau enggak, ada exit lighting, ada vehicle locator lights, setting power door lock, auto door lock, terus ada remote door unlock,
Ada setting buat kamera belakang juga, dan ini buat balik ke settingan pabrik ya. Di sini juga ada display untuk temperatur udara luar, ada ganti bahasa, text scroll, bunyi beep di head unit, dan ya seperti itulah. Jadi di zamannya ini udah canggih banget karena dia sudah built-in, nggak kayak beberapa kompetitornya masih menggunakan head unit aftermarket. Dia udah nyatu ke settingan mobilnya, dan kualitas audionya juga jauh lebih baik dibandingin beberapa kompetitornya. Keren banget. Untuk kamera mundurnya kita lihat ya, seperti ini. Dia ada guideline-nya juga, tapi dia fix, nggak ngikut belokan setir, tapi dia sudah ada sensor parkir juga. Oke, cukup canggih. Di bagian bawahnya di sini tuh panel AC-nya juga mirip seperti Chevrolet Aveo ya, karena kan memang si Trax ini dia berbasis dari Aveo, dan untuk AC-nya dia emang belum secanggih kompetitornya yang sudah ada yang pakai auto climate control. Di sini masih manual. Ini untuk fan speed, ada tombol untuk defogger belakang. Untuk arah AC-nya dia di sini lengkap juga, ada defogger depan dan bisa ke muka, ke kaki juga. Ada sirkulasi udara, mode AC, terus temperaturnya juga kita bisa pilih mau dingin atau hangat karena dia ada heaternya. Oke, di bagian sini ada indikator passenger airbag, ada tombol hazard, sama ada tombol untuk mematikan traction control. Di bagian bawah ada tombol untuk mematikan atau menyalakan hill descent control, jadi dia akan membantu kita mengerem ketika kita lagi ngelewatin turunan yang terjal, biar kita lebih fokus ke nyetirnya aja. Di sini ada power outlet, ada tempat penyimpanan juga di bagian sini, dan untuk tools transmisinya juga cukup unik ya, karena dia nggak kayak Matic biasa yang misalnya ada mode tiptroniknya yang digeser gitu ya, atau menggunakan pedal shift. Kalau dia kita masukin ke mode M, terus kita menggunakan toggle switch yang ada di bagian samping tuas shifter ini ya. Turun gigi ke bawah, naik gigi ke atas, dia 6 percepatan automatic torque converter, yang menurut beberapa orang ini agak kurang ergonomis, yang sebetulnya emang bener sih, kayak kurang sporty gitu ya dibandingin Tiptronic yang model tarik dorong atau pakai pedal shift. Ini agak kurang sporty ya, tapi yang penting ada lah ya. Di bagian tengahnya sini juga ada 3 buah cup holder, jadi banyak banget nih, bisa naruh minuman 4 bahkan kalau misalnya sama yang belakang. Di sebelah kirinya ada parking brake, terus ada tuas pengaturan jok penumpang depan, glove box. Ini lega tapi emang belum soft opening, dan yang di bagian sini juga ada koneksi aux dan USB-nya, sama ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian interior depan dari si Chevrolet Trax pre-facelift ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakang dari si Chevrolet Trax pre-facelift ini. Nah, untuk di kabin belakang sini sebetulnya cukup lega ya. Ini adalah di belakang posisi mengemudi gue, tinggi gue 170 cm, dan gue masih ada sekitar 4 jari untuk di belakang sini, jadi cukup oke. Cuma emang untuk di bagian backrestnya ini kayak nggak bisa kurang mundur gitu ya, atau kurang rebah, jadi dia posisinya lumayan tegak, nggak seselonjor let's say HRV gitu ya. Jadi duduknya tuh lumayan tegak dan ya agak kurang relax gitu ya. Tapi untuk headroom masih oke ya, dia masih ada sekitar 5 jari lebih sih, jadi cukup oke. Cuma kurang rebah aja problemnya itu ya. Di belakang jok penumpang depan sama jok pengemudi juga ada seat back pocket, dan yang kerennya dari Chevrolet Trax ini dia punya colokan steker rumahan gini ya, jadi kita bisa ngecharge handphone langsung pakai kepala gitu ya, jadi nggak pakai USB yang harus nyolok dari dashboard. Kita tinggal colokin alat elektronik kita pakai colokan rumah biasa gitu ya, kayak misalnya ngecas laptop pun juga bisa jadinya. Keren banget, salah satu selling pointnya dia dulu ya. Untuk di door trim belakang dia full plastik, nggak ada panel empuk-empuknya. Paling di sini empuk tapi empuk karet gitu ya, sama kayak di depan sih, jadi nggak begitu empuk. Sama di bagian kaca dia sudah ada power window-nya, dan dia juga turun sampai habis. Terus di bagian sini ada door handle yang chrome, ada 2 buah door pocket yang gede sama yang kecil, ada cup holdernya juga, dan ada speaker. Di bagian atas sini ada grab handle sama ada gantungan baju. Ada 1 buah lampu kabin di tengah, di sebelah kiri juga sama ada grab handle dan gantungan. Sama di bagian
Headrest ini tiga-tiga bisa di-adjust ya naik turunnya, jadi bisa muat 3 orang dewasa secara proper, dan ada seatbelt 3 titik untuk semua penumpang. Di tengah sini juga ada armrestnya ya. Posisinya untuk gue sih agak terlalu ke bawah, tapi masih cukup oke, dan di dalamnya ada 2 buah cup holder. Dan untuk sesi juga lengkap ya, karena dia sudah ada input Isofix untuk naruh kursi bayi di kiri sama di kanan sini. Oke, cukup segitu dulu untuk review kabin dari si Chevrolet Trax pre-facelift ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke rom mesin dari si Chevrolet Trax ini. Nah, untuk mesinnya juga dia sedikit lebih superior dibandingin rival terberatnya, yaitu si Honda HR-V. Karena kalau di HR-V kan dia menggunakan 2 mesin, 1500 dan 1800 yang masih natural aspirated. Tapi kalau di Chevrolet Trax ini dia menggunakan mesin 1400 cc dengan turbo. Dia 4 silinder dan nama mesinnya itu Ecotec, teknologi mesinnya. Untuk tenaganya juga jauh lebih gede dibandingin HR-V yang 1500 cc. Bahkan dia hampir setara dengan tenaganya mesin HR-V yang 1800 cc, yaitu sekitar 140 horsepower dengan torsi 200 Nm. Itu jauh lebih gede dibandingin HR-V yang 18 sekalipun. Dan untuk transmisinya juga dia 6 speed torque converter ke roda depan. Jadi untuk mesin ini juga yang masuk ke Indonesia yang versi tertingginya lah istilahnya, karena di luar negeri pun ada yang mesin 1600 cc NA dan 1800 cc NA. Tapi kalau untuk yang Indonesia, alhamdulillahnya kita dapat yang mesin turbo ya. Jadi ini salah satu selling point dari si Trax juga, karena dia menggunakan mesin yang cukup bertenaga di kelasnya. Untuk ruang mesin juga ini lumayan rapi, dan kalau kita lihat posisi mesin itu dia agak di bawah ya. Jadi dia sedikit lebih turun biar mengurangi center of gravity yang tinggi ya. Jadi dia bisa meningkatkan handling. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, untuk eksterior dari si Chevrolet Trax ini juga dia lumayan keren ya. Jadi di kelasnya juga dia merupakan salah satu yang paling maco gitu ya. Walaupun karakter bodinya itu seperti yang bisa dilihat ini, dia lumayan bulet-bulet. Jadi kesan SUV Metropolitan itu dapat banget di versi yang pre-facelift ini. Kalau yang versi facelift itu bahkan lebih keren lagi ya, karena gue juga udah pernah review yang versi faceliftnya. Dan menurut gue kalau yang secara eksterior emang sih lebih cakep yang versi facelift ya, karena dia udah lebih canggih dengan lampu yang lebih manis juga. Tapi yang versi pre-facelift ini juga nggak jelek-jelek banget ya. Contohnya kalau kita lihat grill utamanya ini, dia masih menggunakan desain Chevrolet yang seera ini ya, tahun 2014an gitu, yang mau menggunakan double grill atas bawah gini, yang di tengahnya itu ada logo Chevy bow-tie-nya. Dan untuk lampu juga dia emang agak kurang ya waktu masih baru, karena untuk yang varian tertinggi pun dia masih menggunakan lampu yang full halogen. Jadi nggak ada yang LED di lampu dari si Trax ini. Kalau di unit ini emang udah diganti sih ya, lampu utamanya menggunakan HID, tapi aslinya dia masih menggunakan bohlam semua. Begitu pula dengan fog lampnya yang masih full bohlam. Jadi yang agak disayangkan emang di sektor lampunya ya, karena dibandingin kayak contohnya Nissan Juke itu juga udah pakai proyektor xenon, HR-V yang 18 kan itu udah pakai proyektor LED, dan Suzuki SX4 X-Cross itu juga sama, udah pakai proyektor, walaupun yang versi awal-awal masih pakai HID yang diganti ke LED pas facelift. Tapi yang keren di sini adalah walaupun dia teknologinya masih simple ya, dia tetap ada DRL-nya yang adanya di atas ini ya, walaupun masih halogen, tapi keren aja gitu. Dia punya DRL yang kelihatan kayak mobil-mobil Eropa gitu ya. Dia dapat DRL tapi masih bohlam, cukup keren. Di bagian bawah situ juga ada kayak skid plastik hitam dan ada aksen underguard warna silver di bagian depannya. Untuk velg ini juga keren, walaupun kelihatannya simple gitu ya, karena dia cuma kayak palang 5 polos gitu doang, tapi cukup oke di zamannya. Di sini dia menggunakan ban yang berukuran 225/55 R18. Untuk rem depan belakang sudah disc brake, dan dia sudah lengkap ya teknologi pengeremannya, ABS, CBD, brake assist, traction control dan stability control, sama hill start assist sudah lengkap semua. Di bagian samping mobil itu juga ada claddingan hitamnya khas
crossover seperti ini. Dan untuk spion juga dia nempelnya di pintu, bukan di pojokan pilar sini. Dan di bagian ujungnya itu ada lampu sen LED-nya. Di window line di bagian bawah dia ada chrome-nya, sama di bagian atas itu ada roof rail yang cukup menambah kesan toughness dari Chevrolet Trax ini ya. Di bagian sini juga ada tangkinya. Dia nggak ada stiker RON berapa gitu ya, harus cek di buku manualnya. Untuk bagian belakang sama seperti bagian depannya juga, dia bulat-bulat untuk yang versi pre-facelift ini. Dan di bagian sini tuh lampunya juga masih full bohlam ya. Kalau yang facelift kan dia ada LED barnya untuk lampu senja, tapi di sini masih bohlam semua, lampu rem, lampu senja, lampu sen, tapi dia ada lampu kabut belakangnya. Jadi berguna banget untuk kondisi berkabut atau hujan deras. Dan yang sebelah kiri itu dia ada lampu mundur. Di bagian atas ada garnish chrome dengan logo Chevy Botai di sini, ada emblem Chevrolet. Di sebelah kanan ada emblem Trax LTZ dan emblem Turbo. Di bagian kaca ada wiper, defogger, di atasnya ada Hymer stop lamp dan ada antena long pole seperti ini. Di bagian bumper belakang itu juga ada sensor parkir dan ada mata kucing ya atau reflektor. Di bagian sini juga ada kamera mundur untuk membantu kita parkir. Untuk bagasinya, tombolnya udah elektris. Dan seperti ini bagasinya dari Chevrolet Trax. Cukup lega, walaupun gak selega HR-V gitu ya, tapi masih cukup oke lah, masih pas lah buat belanja bulanan gitu ya, khas keluarga muda. Di sebelah kiri ada tempat penyimpanan di sini, ada lampu bagasi juga. Yang sebelah kanan ada tempat penyimpanan yang bisa ditutup seperti ini. Jadi kita bisa naruh barang-barang di dalam sini tanpa harus khawatir barang akan tumpah. Dan di bagian bawah lantai bagasi ini dia ada ban serep dan toolkitnya. Ban serepnya sih dia temporary ya, jadi bukan pakai pelek alloy. Sama untuk pelipatan joknya dia bisa dilipat 60-40. Dia juga ada parcel shelf untuk melindungi kargo kita kalau misalnya kita lagi tutup ya, biar nggak kelihatan dari luar. Oke deh, cukup segitu dulu untuk review dari Chevrolet Trax LTZ tahun 2016 kali ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Auto High. Untuk kontak personnya bisa lihat di description bagian bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.